warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Afriani Afif Susanto, nomor absen 36 dari kelas 12 MIPA 4. Hari ini Zahra akan melakukan salah satu penerapan sifat koligatif, yaitu penurunan titik beku dengan cara membuat es mambo. Tujuannya itu untuk apa itu tujuannya? Kalau ditanya tujuannya sih, yang pertama untuk mengetahui penurunan titik beku larutan dengan membuat es mambo. Lalu yang kedua, menyelidiki penurunan titik beku larutan. Lalu yang ketiga, menyelidiki faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi pembuatan es mambo. Oh, gitu ya. Bahan utamanya apa itu? Bahan utamanya sih pakai es batu sama garam. Bisa gitu? Oh, bisa dong. Ini teorinya. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut di dalam larutan. Hukum Raoult merupakan dasar bagi 4 sifat larutan encer yang disebut sifat koligatif. Nah, salah satu yang akan Zahra bahas adalah penurunan titik beku larutan. Penurunan titik beku adalah perbedaan titik beku akibat adanya partikel zat terlarut. Penurunan titik beku larutan sebanding dengan hasil kali molalitas larutan dengan tetapan penurunan titik beku pelarut. Nah, itu tadi teorinya. Terus alat dan bahannya apa aja? Kasih tahu dong. Oh, mau tahu alat dan bahannya? Yuk, simak video berikut ini. Alat yang kalian butuhkan adalah es batu, susu cair, garam, kantong plastik, baskom, karet, dan corong. Nah, gimana? Alat dan bahannya udah lengkap belum nih? Kalau udah, yuk kita mulai. Langkah yang pertama, pecahkan es batu hingga menjadi bongkahan es batu yang lebih kecil. Langkah yang kedua, siapkan kantong plastik kecil dan isikan dengan susu cair. Jika sudah terisi penuh, ikat kantung tersebut dengan sangat rapat. Ulangi langkah-langkah ini sebanyak yang kalian inginkan. Setelah itu, masukkan garam sebanyak mungkin ke dalam es batu hingga merata. Jika sudah merata, selanjutnya masukkan kantung plastik yang sudah terisi susu ke dalam baskom dan diamkan kantong-kantong tersebut di dalam es selama 30 menit. Nah, es mambonya udah jadi nih, cepet banget kan? Bisa langsung dicoba ya. Nah, ini dia hasilnya. Es mambonya enak banget. Udah kelihatan keras dan bener-bener gak cair loh. Berarti bener, percampuran antara es batu dengan garam dapat membekukan es mambo menjadi lebih cepat. Dari yang Zahra amati, proses tersebut mengakibatkan adonan es mambo membeku dengan titik beku beberapa derajat di bawah titik beku air murni. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari adonan es mambo ke dalam campuran es batu dan garam. Temperatur normal es 0 derajat Celcius. Akan tetapi, sepertinya itu tidak akan cukup untuk membekukan es mambo. Es mambo hanya akan membeku jika suhunya -3 derajat Celcius atau bahkan lebih rendah. Nah, gimana caranya supaya suhunya bisa -3 derajat atau bahkan lebih rendah? Nah, kita perlu tambahan garam untuk proses pembekuan. Nah, sebenarnya ada bahan kimia lain yang dapat digunakan, tapi memang garam relatif lebih murah. Kesimpulannya adalah garam berfungsi untuk menurunkan titik beku larutan. Ketika es dicampur dengan garam, es mencair dan terlarut membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya. Proses ini memerlukan panas dari luar. Campuran itu mendapatkan panas dari adonan es mambo, maka hasilnya adalah es mambo yang padat
dan lezat seperti yang kita inginkan. Bu Wahyuni beli ikan dori. Ikan dorinya diminta Bu Rosi. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.